Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Mari kita simak ulasan berikut ini. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Miss Yeti ulang lagi ya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Mari kita simak tentang tujuan perkembangbiakan. Perkembangbiakan bertujuan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya, atau bisa dikatakan agar tidak punah. Paham ya? Nah, anak-anak, secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Apa saja ya? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif. Jadi, Miss Deti ulang lagi, perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan juga secara generatif. Kita akan membahas satu persatu tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan juga generatif. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ada yang tahu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Jadi, perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan dinamakan perkembangbiakan secara vegetatif. Apa ya yang dimaksud dengan perkawinan? Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Ya, diingat-ingat ya, perkembangbiakan secara vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya, di mana induknya tadi hanya satu saja. Karena hanya melibatkan satu induk, maka makhluk hidup baru memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Jelas ya? Nah, anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif ini dikelompokkan menjadi dua macam. Apa saja ya? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah vegetatif alami. Kalau ada kata alami, biasanya ada buatan, ya. Benar sekali. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami itu apa sih? Jadi perkembangbiakan di mana makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Jadi terjadi secara alami. Nah, sedangkan vegetatif buatan pastilah kebalikan dari yang vegetatif alami.
Jadi makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Jadi unsur pembedanya adalah ada atau tidak adanya bantuan manusia. Kalau tidak dibantu oleh manusia, namanya vegetatif alami. Tetapi kalau ada bantuan dari manusia, maka disebut dengan vegetatif buatan. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Miss Dery ulang sekali lagi. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan di mana makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan di mana makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Vegetatif alami ini terdiri dari membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas. Sedangkan vegetatif buatan terdiri dari cangkok, setek, sambung, okulasi, dan merunduk. Untuk saat ini, kita hanya membahas secara umum saja. Penjabaran lebih detail lagi akan kita ulas minggu depan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif itu? Perkembangbiakan secara generatif adalah terbentuknya individu baru melalui perkawinan. Nah, tadi kalau yang vegetatif, makhluk hidup baru terbentuk tanpa perkawinan, sedangkan yang secara generatif melalui perkawinan. Jelas ya? Perkawinan itu apa? Tadi sudah kita bahas bersama, tapi Miss Dety akan ulang lagi. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan itu? Penyerbukan atau kata lain dari penyerbukan adalah persarian, adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik, ya. Jadi Miss Dety ulang, yang dimaksud dengan penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas atau di atas kepala putik. Jelas ya? Nah, penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Jika pembuahan berhasil, maka biji akan terbentuk. Biji menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sampai di sini jelas ya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.